Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulul Maula azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur tiada terkira kita sampaikan kepada Allah atas nikmat yang silih berganti hadir tanpa kita sadari, datang tanpa kita ketahui, lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menunjang tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita rasakan di pagi hari ini, pertemuan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah. Karena tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai makhluk, jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah sulitnya diri kita walaupun hanya sekedar membuka kelopak mata. Tapi dengan nikmat Allah tersebut, Allah permudah segala urusan kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita puji Allah dengan kalimat yang indah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa artinya, Ibu? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya terus yang dengan nikmatnya menjadi paripurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Baik menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam bersama kita sampaikan tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita. Contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik dalam hal apa, Ibu? Dalam semua urusan kehidupan kita. Dalam semua lini kehidupan kita, dalam semua sisi kehidupan kita. Walaupun kita akui bahwa kita tidak akan pernah bisa sampai pada derajat kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi, tapi bukan berarti membuat kita putus asa dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang Allah lihat dari kita itu adalah kesungguhan kita, dan pada puncak kesungguhan itulah Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah, menapaki jalan kami. Jalan yang mana nih, Ibu? Jalan yang mana? Jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Berupa apa jalan itu? Berupa apa jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad tersebut? Berupa hukum Allah, syariat Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, serta sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersungguh-sungguh, maka Allah menggaransi lanahdiyannahum subulana, niscaya kami. Itu ada dua penekanan di dalam kata lanahdiyannahum subulana itu, untuk menunjukkan bahwa Allah pasti begitu. Sebab Allah dalam sebuah ayat mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melanggar janjinya. Dan sekarang Allah menetapkan dengan satu kesungguhan, lanahdiyannahum, sungguh kami benar-benar akan memberikan petunjuk kepada mereka untuk menapaki jalan tersebut.
Karenanya kita sedaya upaya kita, semampu kita, sekuat tenaga kita ibu sekalian, untuk bisa menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita, karena itu adalah jalan kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kata Allah dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ternyata keteladanan yang ada pada diri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hanya dimanfaatkan oleh siapa, Ibu? Siapa yang memanfaatkan keteladanan pada diri Nabi Muhammad? Secara spesifik disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah liman kana yarjullaha, bagi orang yang berharap kepada Allah. Dan kita amat sangat berharap kepada Allah. Apa yang kita harapkan kepada Allah, Ibu? Apa yang kita harapkan dari Allah? Berharap ridhonya, berharap ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, kebaikannya, perhatiannya, ya kan? Nah, ternyata jalan untuk mendapatkan semua itu hanya dengan menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita. Dan itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur kita. Kalau kita pelajari tentang al-yaumu an-nabawi, aktivitas harian Nabi Muhammad itu, subhanallah, semuanya adalah rangkaian kebaikan yang telah kemudian Allah Azza wa Jalla sematkan pada diri Nabi Muhammad, dan kita tinggal mempotretnya saja. Lalu kemudian kita panjang, ini sudah sesuai belum dengan sunnah Nabi Muhammad. Dan semua itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul alaihi salatu wassalam yang selalu berusaha untuk mengenali Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Standar kenal dengan Nabi itu seperti apa, Ibu? Kan kita mengaku cinta nih dengan Nabi, kan begitu kan? Mengaku kalau kita ini umat Rasul, gitu kan? Mendambakan syafaat Nabi. Tapi pertanyaannya, kalau kita benar sebagai umat Rasul, cinta kepada Nabi dan mendambakan syafaat Rasul, sejauh mana kita mengenal Nabi? Standar kita mengenal Nabi itu paling tidak seperti kita mengenali anak-anak kita. Ya, Bu? Seperti kita mengenali anak-anak kita. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Apa artinya? Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Maksudnya apa? Kitab Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada Bani Israel, umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi. Ini istimewanya Nabi kita, Ibu. Belum lagi lahir, belum lagi hadir, dan belum lagi kemudian diutus oleh Allah. Tapi berita tentang kehadirannya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam kitab sebelum Al-Quranul Karim. Bahkan keterangannya sangat detail, rinci. Sehingga kata Allah, ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi, kama, udah bukan dalam bahasa Minang ya, Ibu ya. Ini kama bahasa Arab, Ibu. Kama sebagaimana ya'rifuna, mereka mengenali abna'ahum, anak-anak mereka. Jadi kenalnya mereka kepada Nabi padahal mereka belum menjadi umatnya Nabi, Ibu. Tapi mereka mengenali Nabi atas apa yang Allah sampaikan di dalam kitab Taurat dan Injil. Pengetahuan mereka terhadap Nabi sama halnya seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang mengaku umat Rasul alaihi salatu wassalam, yang mengaku cinta kepada Nabi, yang mengaku mendambakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengenal Nabi seperti kita mengenali anak-anak kita? Belum ya, Bu. Anak-anak kita saja ya, Bu. Ada siapa di antara kita yang paling banyak anaknya di sini? Ada yang 10 di sini, Bu, ada? Oh, belum. Sekalipun 10. Tapi Ibu, subhanallah, dulu ada, kita punya khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, Ibu.
Dia hidup di masa tabi'in, ya kan? Dia itu punya anak 19 orang. Setahu saya dia cuma satu istri, namanya Fatimah istrinya. Ya, jadi luar biasa ya 19 orang anaknya gitu. Walaupun kita punya anak 20 misalkan, itu pasti kita kenal tuh satu demi satu, ya kan? Gimana sifatnya, bagaimana tingkah lakunya. Bahkan kita bisa mengenali mereka dari mananya, Bu? Dari baunya gitu kan. Dijejerkan sekalipun di hadapan kita 20 orang anaknya, lalu kemudian ditutup kepala kita, lalu diperintahkan, ya coba pilih yang mana anak gitu kan, itu pasti kepilih tuh sama kita tuh. Dari mananya kita bisa mengetahui? Dari bau badannya gitu. Kenapa? Saking kenalnya kita kepada anak kita. Nah sekarang sudahkah kita mengenal Rasul seperti kita mengenali anak-anak kita? Nah, ini yang menjadi PR besar dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana mungkin kita ingin mengaku sebagai umat Rasul kalau kita belum mengenali Nabi, paling tidak seperti mengenali anak-anak kita. Dan tidak ada alasan, Ustadz kan sudah berlalu 1400 tahun sepeninggal Nabi. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah melihat wajah Rasul. Mungkinkah kita mengenali Nabi Muhammad SAW? Mungkinkah? Mungkin tidak. Sangat memungkinkan. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW tentang Nabi Muhammad begitu sangat baik sekali. Ya. Dan hari ini kita tidak ada alasan untuk tidak mengenali Nabi Muhammad. Berapa banyak kitab hadis yang menceritakan Rasulullah SAW. Betapa banyak kemudian para ulama menuliskan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya begitu sangat terang benderang, Ibu. Saking terang benderangnya keterangan tentang Nabi Muhammad, bahkan kita bisa mengetahui berapa jumlah uban yang ada di jenggot dan di kepala Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Ibu pernah tidak ngitung uban gitu kan, uban suami misalkan kan, iseng gitu Ibu hitung gitu kan. Aduh, Ustaz nggak kehitung, seperti bintang di langit, Ustaz gitu kan. Tapi lihat, tentang Rasulullah SAW, bahkan kita bisa mengetahui berapa jumlah ubannya. Dan itu berdasarkan keterangan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sahih secara jalur periwayatannya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau terkait dengan jumlah ubannya saja kita bisa mengetahui, apalagi yang lainnya, Ibu sekalian. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal siapa, Ibu? Mengenal Rasul. Cuma pertanyaannya, mau tidak kita belajar tentang Nabi Muhammad nih, gitu. Nah, karenanya jadikan as-sirah an-nabawi ini menjadi bagian dari yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Karena bagaimana mungkin kita ingin meneladani Nabi kalau kita tidak kenal seluk-beluk kehidupan Nabi. Ya, baik Ibu sekalian, di pagi yang penuh berkah ini kita akan sedikit membahas tentang al-mubadarah. Mubadarah ini bersegera, Ibu sekalian. Ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Kenapa kira-kira kita mesti bersegera, Ibu? Kenapa? Kenapa Ibu mesti bersegera melakukan kebaikan ini? Karena memang Allah yang memerintahkannya. Ya, di dalam Al-Quran tuh ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat itu? Berlomba-lombalah kalian. Dalam hal apa, Ibu? Apakah tentang dunia berlomba-lombanya? Tidak. Dalam ketaatan kepada Allah, Ibu sekalian. Jadi Allah di dalam Al-Quran maupun Rasul di dalam banyak hadisnya tidak pernah menyuruh kita perlombaannya tentang masalah dunia. Enggak. Tapi yang Allah perintahkan kita berlomba-lomba adalah dalam mentaati Allah. Ibu sekalian, suatu ketika di waktu pagi seperti saat ini, saya mengkaji kitab Al-Yawmu An-Nabawi, aktivitas harian Nabi Muhammad itu. Jadi ada momen di mana Rasul menyediakan waktu untuk para sahabat. Itu biasanya di waktu menjelang duha. Rasul akan duduk di Masjid Nabawi, lalu kemudian siapapun yang ingin berjumpa dengan Rasul, maka
para sahabat akan mendatanginya. Dan itu adalah pertemuan yang terjadwal. Ya, utusan dari berbagai macam negeri pun di waktu itu menjumpai Nabi Muhammad. Nah, di satu momen Rasul bertanya begini, Bu, sebuah pertanyaan yang spontan dan para sahabat tidak menyangka itu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi Rasul. Kalau para sahabat tahu Rasul akan bertanya itu, maka mereka akan mempersiapkan diri mereka untuk pertanyaan itu. Jadi sangat random sekali pertanyaannya. Kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang pagi ini telah menjenguk orang sakit, kata Rasul. Coba, random sekali tidak, Ibu? Sangat random sekali. Lalu para sahabat karena nggak menyangka akan ditanya dengan pertanyaan itu, lalu tidak ada yang menjawab karena memang tidak ada yang melakukannya kecuali ada satu, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Lalu Rasul bertanya lagi, siapa yang hari ini di antara kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang telah kemudian memberikan makan orang miskin. Lalu tidak ada yang menjawab karena nggak ada yang menyangkakan pertanyaan itu kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Ada yang jawab, ana ya Rasulullah. Semuanya dijawab oleh siapa, Ibu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang pada dirinya berkumpul 3 kebaikan ini dalam satu hari, maka dia pasti masuk surga, kata Allah. Jadi Ibu sekalian, para sahabat ini adalah orang yang selalu berburu kebaikan. Ya, dalam kesempatan yang lain ada lagi di perang, namanya perang Tabuk, Ibu sekalian. Perang Tabuk ini di mana umat Islam dalam kondisi paceklik, kondisi sedang susah. Tapi biaya perang itu sangat mahal, Ibu sekalian. Untuk mempersiapkan bekalnya saja sangat mahal sekali. Sehingga Rasul mengajak umat Islam untuk berinfak dengan harta terbaik mereka. Sehingga para sahabat datang dengan membawa apa yang bisa mereka infakkan dalam rangka persiapan perang Tabuk tersebut. Nah, pada satu kesempatan datang kepada Nabi itu Umar. Umar dengan membawa harta yang sangat banyak dan dia ingin mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak saat itu. Sehingga dia merasa percaya diri dia akan mengalahkan Abu Bakar ini. Datang ke hadapan Nabi, lalu Rasul bertanya kepada Umar, ya, kata Rasul, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Separuhnya, wahai Nabi. Artinya setengah hartanya dia infakkan. Ya, tidak lama berselang kemudian datang nih Abu Bakar dengan membawa hartanya. Lalu Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, yang secara nominal itu lebih sedikit dibandingkan dengan Umar itu. Tapi ketika ditanya oleh Rasul, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Taraktuhumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya saja, wahai Nabi. Artinya semua hartaku habis ini. Ini semuanya, kata Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Umar? Mulai saat ini saya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Itu para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena mereka tahu, Ibu sekalian, perlombaan yang mesti kemudian kita lakukan dalam kehidupan ini adalah tentang ketaatan, amal soleh, bukan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Baqarah di ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, dalam bahasa Arab berlomba-lomba itu selain musabaqah juga mubadarah artinya. Apa namanya? Mubadarah, ya. Dalam hadis nanti kita akan dapat ini kalimat badiru, berlomba-lombalah kalian bil amal, untuk beramal soleh, kata Nabi Muhammad. Nah, lawan dari mubadarah ini adalah at-tawani wal kasl. Ada papan tulis tidak ini? Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Sudah. Oh, nggak apa-apa ya, sudah, nggak usah. Dibayangkan saja, Ibu. At-tawani. Jadi lawan dari mubadarah. Ini sekalian kita belajar bahasa Arab ya, Bu ya. Karena begini, Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya mengatakan bagi seorang muslim belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Ya. Dalam pendapat Imam Syafi'i, bagi seorang muslim
belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Kenapa wajib, Ibu? Karena Al-Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab. Sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk belajar Al-Quran, dan tidak akan sempurna belajar Quran kita kalau kita tidak paham bahasa Arab. Dalam satu kaidah fikih dikatakan mala yatimmu bihi al-wajib illa fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna dengannya sebuah kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Sekali lagi, Ibu, belajar Quran itu hukumnya wajib. Dan tidak sempurna belajar Quran kita kalau kita tidak paham bahasa Arab. Nah, perkara yang tidak sempurna dengannya sebuah kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Sebab itulah Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Nah, mudah-mudahan kita niatkan juga nih, belajar ilmu agama ini juga sekalian belajar bahasa Arab. Nah, mubadaro itu punya lawan kata namanya at-tawani wal kasal. Ya, at-tawani itu artinya berlambat-lambat, mengulur-ngulur waktu. Wal kasal itu artinya malas, Ibu sekalian. Ya. Jadi lawan kata mubadaro at-tawani wal kasal, ya. Kemudian Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa kam min insanin tawani wa kasal fafatahu khairun katsir. Betapa banyak di antara manusia yang mengulur-ngulur, yang menunda-nunda kebaikan, Ibu sekalian, malas, sehingga kemudian fatahu khairun katsir. Ia melewatkan banyak kebaikan dalam kehidupannya. Allah. Mestinya sebagai seorang mukmin kita itu yuhasaf, ya, menghisap, menghitung diri kita itu berdasarkan helaan nafas, Ibu. Emang terkesan lebay, ya, Bu, tapi itulah hakikatnya. Kita mesti memastikan pada setiap helaan nafas kita ini adalah kebaikan. Dulu ada seorang ulama, Ibu sekalian. Dia punya seorang cucu. Nah, cucunya ini yang menceritakan tentang kakeknya seorang ulama ini. Apa kata dia? Kana jaddu, ya, kakekku itu dulu, idza dakhalal khala, kalau dia masuk khala ini nama lain dari hammam. Hammam ini artinya apa, Ibu? Toilet, kamar mandi, Ibu sekalian. Kalau dia masuk kamar mandi, faqala li, dia akan berkata kepadaku, wahai anakku, wahai cucuku, iqra hadzal kitab. Baca kitab ini, warfa sautak, keraskan suaramu hatta asma, hingga aku bisa mendengarkannya dari kamar mandi. Artinya apa? Hatta, bahkan dalam kamar mandi dia tidak ingin menghabiskan waktunya dengan lamunan sia-sia, Ibu. Ya, kalau bawa kitab ke dalam kamar mandi, apalagi lafzul jalalah, nggak boleh, haram, Ibu sekalian. Tapi kalau mendengar, boleh. Makanya dia suruh cucunya, nak, baca kitab ini, keraskan suaramu sehingga aku bisa dengar ke kamar mandi. Allah Akbar. Dan itu kisah nyata, dicantumkan dalam satu kitab yang berjudul Ulul Himmah. Sebab dia ingin memastikan setiap waktu dalam kehidupannya adalah kebaikan isinya. Dan betapa banyak manusia yang mengulur-ngulur, menunda-nunda, bahkan kemudian dia malas sehingga banyak melewatkan kesempatan untuk berbuat baik dalam kehidupannya. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu, kata Rasul, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Kuat di sini kuat apa kira-kira, Ibu? Apakah sekedar kuat badan? Bukan. Walaupun masuk di dalam kategori itu, tapi yang diinginkan oleh Nabi Muhammad kuat di sini adalah kuwatul azmi. Kuatnya tekad, kuatnya keinginan untuk beribadah kepada Allah. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mukmin yang lemah keinginannya, tekadnya untuk beramal soleh. Walaupun pada keduanya ada kebaikan, kata Nabi Muhammad. Selagi dia apa, Ibu? Selagi dia beriman, gitu. Ya kan? Walaupun dua-duanya kan ada mukmin kuat, ada mukmin lemah nih. Dua-duanya ada kebaikan. Selagi dia beriman masih baik juga tetap, gitu kan? Tapi akan jauh lebih berbeda ketika seorang mukmin dengan kekuatan niat, kekuatan tekad, kekuatan keinginan di dalam diri untuk beribadah dibandingkan dengan mukmin yang lemah secara keinginan, itu tentu jauh lebih yang lebih kuat.
Dan kemudian kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, seriuslah kata Rasul. Peliharalah, jagalah gitu terhadap apa-apa yang bermanfaat dalam kehidupanmu. Karena seorang muslim itu sangat selektif dalam hidupnya. Dia hanya memastikan, dia berusaha untuk memastikan, hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Jadi kalau seorang mukmin muslim melakukan perkara yang tidak bermanfaat, berarti ada masalah dalam keislamannya, Ibu. Karena sejatinya seorang muslim yang baik, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dunia dan akhiratnya. Walaupun ada di antara ulama yang memaknai mala ya'nihi, ini selain yang tidak bermanfaat, juga meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Betapa banyak hari ini orang mengurusi sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Bahkan dia mengurusi sesuatu yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia berusaha untuk mengurusinya. Apa contohnya, Ibu? Apa contohnya? Mengurusi sesuatu yang menjadi urusan Allah, bukan urusan kita. Apa contohnya? Kalau kita mengomentari pemerintah, apa? Mengomentari pemerintah. Itu gimana? Oh, baik. Nggak sih, bertanya dulu nih, contoh kita mengurusi urusan Allah yang bukan menjadi urusan kita. Rezeki, apalagi itu, kematian. Nah, dalam satu kitab, judulnya Kitab Al-Hikam. Ibu pernah mendengar Kitab Al-Hikam ini? Ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya membahasnya dalam satu majelis muslimah sadar akhir zaman, itu saya bahas kitab Al-Hikam ini. Nah, dalam pertemuan terakhir itu ada satu kalimat yang sangat indah beliau katakan. Apa kata Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan jiwamu dari mengurusi sesuatu yang bukan menjadi urusanmu. Maksudnya urusan Allah. Nah, salah satu contohnya ketika telah terjadi satu peristiwa dalam kehidupan kita, lalu kita mengatakan begini, kalau saja saya tidak melakukan itu, maka tidak akan begini jadinya. Padahal sudah terjadi. Seandainya kalaulah dulu saya tidak begini, maka tidak akan. Padahal sudah terjadi nih. Ya kan? Dan Rasul sebutkan kan dalam sebuah hadisnya kan tentang hal ini secara spesifik, Ibu sekalian. Karena kata kalau itu kita ucapkan itu membuka peluang syaitan, Ibu. Fa inna law taftah lahu amalus syaitan. Jadi jangan sampai kalau sudah terjadi satu kejadian dalam kehidupan kita dan kejadian tidak menyenangkan dan tidak kita harapkan, jangan sesekali kita mengatakan coba kalau nggak begitu, nggak begini jadinya. Orang sudah terjadi, Ibu. Contoh misalkan Ibu jalan lah di satu taman, tiba-tiba ada batu peletok kena jidat Ibu. Kira-kira gimana sikap kita, Ibu? Mana Ibu menyikapinya? Gimana? Kalau nggak lewat jalan situ tadi kan nggak kena. Padahal ini batu udah kena nih, udah benjol nih. Sikap pertama kita sebagai seorang hamba, ridho dulu tuh. Ya kan? Ridho benjol, nggak ridho benjol, mendingan ridho. Dan Rasul mengatakan wa man radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Ya kan? Seringkali kemudian kita mengutuki itu. Coba saya tidak lewat sini lah, begini nih kejadiannya gitu. Padahal udah terjadi. Mulai setelah kita ridho tuh, sikap kedua mulai mikirnya gimana, ya Allah, taman begitu luas, jidat begitu sempit, kenapa kau pilih ke sini, ya Allah, gitu kan? Mulai berpikir nih, astagfirullah, mungkin saya kurang zikir nih, gitu kan? Astagfirullah, mungkin kurang sedekah nih, gitu kan? Nah, sehingga kemudian peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak menyenangkan, menurut kita kemudian tidak baik dan tidak kita harapkan, berbuah keridhaan Allah ketika kita menyikapinya dengan ridha. Nah, itu salah satu halnya. Karena sudah terjadi, maka sikap kita ridha.
ridho terjadi, nggak ridho sudah terjadi. Karena ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, apa ungkapan yang terbaik untuk kita ucapkan, Ibu? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Itu akan menenangkan dan menenteramkan hati kita. Daripada kalau kita terus mengatakan, coba tadi saya tidak kesini nih, coba kalau saya tidak begini, coba kalau saya tidak begitu. Orang terjadi. Maka sikap terbaik adalah ridha. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Nah, kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wasta'in billahi wa la ta'jaz, kata Nabi. Wasta'in billah, minta tolonglah selalu hanya kepada Allah, wa la ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Dengan cara apa, Ibu? Dengan cara selalu memohon kepada Allah. Itu yang membuat kita selalu punya kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi karena lemah ini ya berujung kepadanya kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita bersandar pada kekuatan Allah, maka di situ kita akan menjadi kuat untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Jadi kalau mengandalkan kemampuan kita tadi, la haula wala quwata, jangankan untuk melangkahkan kaki, Ibu, jangankan untuk mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja. Kalau tidak ditolong oleh Allah, sanggup tidak diri kita ini? Susah. Ya kan? Tapi dengan ya, izin Allah, pertolongan Allah, itu yang membuat kita bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Dan itu dengan cara kita selalu memohon kepada Allah, Ibu. Ya, dalam semua urusan kehidupan kita, minta tolong sama Allah. Dan takkan rugi orang yang selalu melibatkan Allah dalam semua urusannya, termasuk dalam memilih pilihan dalam kehidupan kita. Ibu terakhir sholat istikharah kapan? Pas menjelang menikah dulu. Jangan sampai sholat istikharah itu identiknya hanya tentang memilih jodoh. Bukan, dalam semua urusan kehidupan kita, Ibu. Nabi Muhammad itu dalam semua urusannya selalu melibatkan Allah. Gitu. Dan tidak akan rugi. Bahkan terhadap hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Ibu mau berangkat ke pengajian seperti ini, ya Allah, kira-kira baju mana ini yang mau dipilih gitu kan. Bingung, ya Allah, istikharah dulu kan. Saking banyaknya baju gitu, sampai bingung mau pilih yang mana. Tapi benar lah, Ibu. Ibu tidak akan rugi kalau melibatkan Allah pada setiap pilihan itu. Ya kan? Atau terhadap hal sepele, Ibu misalnya jalan ke satu pusat perbelanjaan, ya Allah, ini butuh parkir satu aja ya Allah gitu kan. Karena di dalam sebuah diskusi Allah menyebutkan begini, Ibu, tentang betapa kita ini la haula wala quwata illa billah. Kata Allah dalam hadis kursi tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jai'un, semua kalian dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan makan kepadanya. Maka sini fastat imuni, minta makan kepadaku. Ut'imukum, niscaya aku akan berikan makan kalian. Sekarang pertanyaan, pernahkah dalam kehidupan kita minta makan secara spesifik kepada Allah? Pernah, Ibu? Ya Allah, kasih hamba makan, ya Allah. Pernah? Tak pernah. Terhadap yang tidak kita minta saja Allah beri, apalagi terhadap yang kita minta pasti Allah kasih, Ibu. Karena kata Rasul, wasta'in billah, minta tolonglah selalu hanya kepada Allah, dan dengan demikian kalian tidak akan merasa lemah. Ya. Nah, kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, fal insan, di sini dikatakan manusia, yang bagi sejatinya, seharusnya lahu an yusari'a fil khairat, sejatinya dia bersegera dalam kebaikan. Ketika disebutkan kepadanya sesuatu dari kebaikan, maka bersegeralah, badara ilaihi, bersegeralah kepadanya. Famin dzalika shalah, di antaranya adalah apa? Salat, sedekah, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, silatul arham, menjaga tali silatur rahim, dan lain sebagainya dari sarana-sarana kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mesti kita bersegera, Ibu sekalian. Termasuk sholat misalkan. Sholat bagi seorang mukmin, sholat itu apakah hanya sekedar kewajiban, Ibu? Sholat fardu 5 waktu itu apakah hanya sekedar kewajiban? Kalau dengan kacamata iman yang sebenarnya, Ibu, seorang mukmin menjadikan sholat itu bukan lagi kewajiban.
tapi kebutuhan bahkan hiburan gitu. Ya, coba Rasul tuh pernah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dengan ungkapan yang sangat indah sekali. Bukan dengan ya Bilal azin, kumandangkan azan, tidak. Tapi Rasul mengatakan ya Bilal arihna, wahai Bilal istirahatkan kami wahai Bilal. Jadi Rasul dan para sahabat menjadikan sholat itu adalah tempat merehat, menenangkan hati, pikiran, tubuh semuanya di situ. Kalau kita sudah menjadikan sholat sebagai hiburan dalam kehidupan kita, gimana coba kita menyikapi Quran, menyikapi sholat? Gimana Ibu? Maka kita akan menunggu-nunggunya kan? Ya Allah, lama betul waktu zuhur ini, berapa jam lagi nih? Gitu kan? Jangan sampai baru aja subuh ini sudah zuhur pula lagi. Ya, itu ada masalah dengan keimanannya. Tapi seorang mukmin yang sejati justru dia menunggu-nunggu waktu sholat tiba, karena bagi dia sholat itu adalah tempat di mana dia melabuhkan rasa lelah letihnya, ya, kegalauannya, kegelisahan hatinya, Ibu. Dengan sholat menjadi tenang semuanya, subhanallah. Itu dengan kacamata keimanan, sehingga sholat itu dinanti-nanti, ditunggu-tunggu dan bersegera, Ibu sekalian. Tidak at-tawani, tidak mengundur-ngundur waktu, tidak mengulur-ngulur waktu, Ibu sekalian, tapi segera, karena Allah sedang menjanjikan apa dalam sholat itu? Apa yang Allah janjikan? Hayya ala sholat, hayya ala falah. Yuk sini. Kalau kalian ingin bahagia, kalau ingin sukses, kalau ingin kalian kemudian mendapatkan keberuntungan, sini. Lalu kita kemudian mengulur ajakan Allah untuk sukses. Karena sejatinya seorang mukmin ketika disuruh oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka dia bersegera tanpa mengulur waktu, Ibu sekalian. Yang kedua juga disebutkan fal insanu rubbama yatawani fi syai'i wa la yuqaddar alaihi ba'da dzalik. Manusia terkadang mengulur sesuatu, Ibu sekalian, dan tidak kemudian melakukannya hingga akhirnya dia tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan jadi masa yang akan datang. Bisa jadi karena meninggal, bisa jadi karena sakit, atau telah lewat batasnya gitu kan, atau dan lain sebagainya. Sebabnya dalam sebuah hadis Rasul bersabda begini, idza arada ahadukumul hajjah, jika salah seorang di antara kalian ingin haji, falyata'ajjal, maka bersegeralah, kata Nabi Muhammad, fa innahu qad yamrud, bisa jadi di masa yang akan datang dia sakit gitu kan, atau ya tidak ada lagi perjalanan, tidak ada lagi kendaraan. Kalau di sini istilahnya watadilur rahilah, ya nggak ada lagi hewan tunggangan, atau kemudian banyak kebutuhan gitu. Jadi Ibu kalau ingin haji segera aja daftar. Ya, Ustadz, ini rumah belum ada, ini kendaraan juga belum dibeli. Mana yang lebih utama nih Ustadz? Daftar haji atau yang lainnya Ustadz gitu kan? Gimana Ibu? Kalau Ibu dihadapkan dengan pilihan seperti itu. Hah? Rumah dulu ya Bu ya. Masya Allah. Kenapa Ibu memilih rumah dulu? Hah? Kenapa Ibu memilih rumah dulu? Hah? Kenapa Ibu? Karena kita dihadapkan dengan kebutuhan primer, darurat. Kalau kita tidak punya rumah atau belum punya rumah misalkan, masih bisa hidup tidak? Yang disebut dengan darurat itu apa? Kita kalau tidak ada itu tidak bisa hidup. Itu darurat. Jadi selalunya kita berasal dengan alasan darurat, akhirnya kemudian padahal darurat. Makanya kenapa kita akhirnya boleh memakan yang haram, tapi sesuai dengan kadarnya. Ya, kalau darurat, artinya kalau kita tidak makan tuh, maka kita akan bisa mati misalkan. Itu baru darurat. Itu baru darurat. Tapi sesuai dengan kadarnya. Bukan berarti menghalalkan apa yang haram, tetap haram tuh bisa. Tapi karena kondisi lain, kalau kita tidak makan, kita mati nih gitu. Ya. Jadi mana yang lebih utama? Iya, itu kembali ke fatwa hati masing-masing gitu. Ya.
Tapi Rasul mengatakan begitu, idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal. Ustaz, daftar untuk 24 tahun, Ustaz. Yang paling daftar dulu sebagai bentuk niat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, karena kalau enggak semakin ke depan semakin banyak kebutuhan, semakin banyak keperluan, semakin banyak alasan sehingga kemudian kita tidak akhirnya enggak daftar. Ya. Jadi Rasul mengatakan idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal. Segera. Ya, walaupun tidak bisa langsung tahun ini ya. Tapi paling tidak dengan niat kita mendaftar itu sudah menunjukkan bahwa kita ingin bersegera melaksanakan ibadah haji. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga faqad ya'ridu lahu syai' yamna'uhu minal fi'li fasara ilal khairi wa la tatawani. Karena kita ibu sekalian terkadang ada perkara-perkara yang membuat kemudian kita ada banyak hal yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Ya, banyak ibu. Karena pada setiap jalan ketaatan itu ada syaitan yang akan membisiki kita. Udah nanti aja, kan waktu masih lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan baru azan. Baru aja masuk waktu azan. Akhirnya qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan baru qomat. Aja Pak, lewat tuh waktu. Karena kita kadang harus kemudian melawan diri kita. Jadi ada dua pilihan Ibu. Mana yang lebih Ibu pilih? Memaksa diri untuk masuk surga atau sukarela masuk neraka? Jadi terkadang untuk taat itu kita perlu paksa diri kita. Karena kalau kita tidak paksa, kecenderungan nafsu itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna nafsa la ammaratum bisu. Kecenderungan nafsu itu mengarahkan manusia untuk melakukan keburukan, meninggalkan kebaikan. Dan di situ kita harus memaksa diri kita. Dulu waktu di pesantren, kiai kami dulu di Jawa Barat di pesantren mengajarkan satu doa. Apa kata beliau? Nah, kalau kalian sedang malas, coba amalkan doa ini. Apa doanya kiai? Allahumma paksakan. Allahumma paksakan, ya Allah paksakan gitu kan. Kadang memang harus kita paksa diri kita ya. Karena di situ kita dihadapkan dengan nafsu yang menyuruh kita ya kan nyantai gitu kan, inginnya udahlah berleha-leha, inginnya udahlah rebahan aja gitu kan. Dan kita di situ perlu maksa diri kita. Nah, disebutkan di sini Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita harus maksa diri kita. Nah, disebutkan dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an itu dengan istilah fastabiqul khairat. Ya, dalam bahasa Arab sebenarnya istabiqu ini dari kata sabaqa Ibu. Sabaqa yasbiqu, tapi Allah menggunakan kata istabaqa. Padahal bisa saja sabiqu, tapi Allah menggunakan istabiqu. Kata istabiqu di dalam Al-Quran itu Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya istabiqu itu perlu kesungguhan gitu. Bukan hanya sekedar berlomba biasa, tapi betul-betul bersungguh-sungguh begitu. Maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yakunu min awwalin nasi fil khairi. Jadilah orang yang pertama kali dalam melakukan kebaikan Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tapi menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan. Ya, harapannya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Sebab dalam sebuah hadis Rasul mengatakan mandalla ala khairin, barang siapa yang melakukan atau menunjukkan kepada satu kebaikan lalu ada orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tadi tanpa mengurangi pahala orang tersebut Ibu sekalian. Ya, jadi bukan hanya sekedar menjadi orang yang baik, tapi menjadi pelopor kebaikan Ibu sekalian. Subhanallah. Menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Ya, walaupun kita tidak harus kemudian menampakkan juga Ibu. Kadang-kadang dengan kita berbuat baik dan Allah menampakkan kebaikan menjadi inspirasi. Karena sekarang kan sangat tipis sekali Ibu perbedaan antara kita mensyiarkan kebaikan dengan apa Ibu? Ria. Itu sangat tipis sekali perbedaannya Ibu. Ya, sangat tipis sekali.
Tapi juga jangan sampai ibu tidak jadi melakukan kebaikan karena takut ria. Jadi ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, dia hidup di zaman tabi'in. Beliau menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah. Tarkul amal min ajli nasir, meninggalkan satu amal karena manusia itu ria, ibu. Jadi gara-gara ada orang, akhirnya dia tidak jadi berbuat baik. Itu ria, kata beliau. Tapi mengerjakan sebuah amalan karena manusia, itu syirik, kata beliau. Ya, meninggalkan amalan karena manusia itu riya, mengerjakan sebuah amalan karena manusia itu syirik. Lalu ikhlas itu di mana kira-kira, ibu? Ikhlas itu di mana? Ketika Allah selamatkan kita dari dua hal itu. Artinya apa? Ibu tetap beramal sambil minta agar Allah memberikan keikhlasan di hati kita. Allah. Karena memang di situ pangkalnya, ibu. Diterima atau tidaknya amalan kita, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena jadilah pelopor kebaikan sambil kemudian kita minta agar Allah berikan keikhlasan kepada kita. Walaupun dulu di antara ulama itu untuk menjaga keikhlasan bahkan mereka menyembunyikan kebaikan. Ada seorang ulama namanya Ali bin Husain. Hidup di masa tabi'in, ibu sekalian. Ali bin Husain ini semasa hidupnya itu dikenal sebagai orang yang sangat pelit, ibu. Bakhil. Tapi ternyata baru diketahui bahwa orang yang selama ini ngasih makan orang miskin di kota Madinah, 100 orang miskin di kota Madinah adalah Ali bin Husain setelah dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia berusaha untuk apa? Ikhfa'ul amal. Menyembunyikan ketaatannya, amal solehnya. Sebab dia khawatir dia akan terjatuh kepada riya tadi. Ya, tapi kalau Allah berkehendak untuk mensyiarkan kebaikan kita, bagi Allah mudah saja. Tapi kita sudah berusaha untuk menjaga keikhlasan kita itu. Nah, wa min dzalika al-musabaqah fi as-sufufis salati fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, salah satu contoh misalkan bagi kami kaum laki-laki, Rasul mengatakan apa? Khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf salat bagi seorang laki-laki itu di mana, ibu? Di depan. Dan seburuk-buruk saf bagi seorang laki-laki adalah di belakang. Tapi sebaliknya perempuan, kalau perempuan justru saf yang terbaik di mana, ibu? Di belakang. Maksudnya di belakang laki-laki ya, bukan di depan laki-laki. Tapi di antara jamaah ibu-ibu tentu yang paling baik yang depan di antara ibu. Jadi banyak sekali di dalam hadis Nabi Muhammad motivasi kita, ibu rahmati Allah azza wa jalla, untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi para sahabat juga dulu di zaman Nabi Muhammad itu mereka berlomba-lomba mengisi saf. Bahkan dalam sebuah hadis contoh Nabi Muhammad begini mengatakan, karena suatu ketika Rasul pernah melihat ada satu kaum yang mereka lebih memilih berada di saf belakang dibandingkan saf depan. Ya, apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? La yazalu qaumun yata'akhirun, selagi kaum ini mereka tidak mau mengisi saf yang paling depan, yata'akhirun, mereka berlambat-lambat tidak mau mengisi saf paling depan. Apa kata Rasul? Hatta yu'akhiruhumullahu azza wa jalla. Sebab kita berlambat-lambat dalam kebaikan, maka Allah akan lambatkan rahmatnya kepada mereka. Allah. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk lebih awal dalam melakukan kebaikan, upayakan untuk menjadi orang yang awal dalam kebaikan. Kecuali ada uzur, ibu ya, ada alasan syar'i yang membuat kita memang terlambat. Ya, tapi kalau setiap hari terlambat, itu hobi namanya, kebiasaan namanya kan. Ya kan? Jadi jadilah orang yang selalu berusaha menjadi pelopor kebaikan. Contoh misalkan di dalam Al-Quran ada ayat dalam surat Ali Imran di ayat 134 dan 133 dan 134. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Wasari'u. Sari'u artinya apa, ibu? Bersegeralah. Menuju apa? Menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya selangit dan sebumi, yang hanya Allah siapkan untuk siapa, ibu? Mu'iddat, yang Allah siapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan Allah. Maksudnya apa, ibu sekalian? Ya, melakukan perkara-perkara yang di dalamnya itu akan mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara perkara yang mengundang ampunan Allah, ibu? Istighfar, ya kan? Mengucapkan astagfirullah, apalagi Allahumma gfirli, apalagi ibu sekalian selain daripada itu,
Allahumma inni astaghfiruka. Itu di antara kalimat-kalimat yang kita dianjurkan juga menjadikan istighfar ini sebagai kebiasaan dalam hidup kita. Rasul mengatakan begini, man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar. Apa itu lazim, Ibu? Bukan hanya sekedar membiasakan, Ibu, tapi memaksa dirinya untuk beristighfar. Karena lazim itu sebenarnya wajib gitu. Ya, yang mengharuskan dirinya istighfar. Apa yang Rasul janjikan bagi orang yang selalu melazimkan istighfar dalam kehidupannya? Ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar dalam kehidupannya, satu, Allah jadikan pada setiap ham itu yang menjadi buah pikirannya, Ibu. Artinya dia selalu terpikir oleh dia tentang satu masalah misalkan, maka Allah akan jadikan pada setiap yang dia pikirkan faraja, ada kelapangan. Wa min kulli dhikin makhraja, pada setiap kesempitan ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, diduga-duga. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dalam kehidupan ini mendapati masalah dalam hidup kita. Benar tidak, Ibu? Adakah di antara Ibu tidak punya masalah dalam hidupnya? Ibu merasa punya masalah semuanya? Bersyukurlah, Ibu. Karena sesungguhnya orang yang tidak lagi merasa punya masalah dalam hidupnya di mana tempatnya biasa, Ibu? Di rumah sakit jiwa. Coba sesekali nanti Ibu berkunjung untuk ke rumah sakit jiwa. Di sana saudara-saudara kita yang ketawa-ketawa, no problem, gitu kan, senyum-senyum sendiri, nggak ada yang teriak-teriak, karena memang udah nggak ada masalah. Mau Ibu? Makanya bersyukurlah selagi punya masalah. Masa ada masalah dalam hidup Ibu? Cuma kalau Ibu dihadapkan dengan masalah, hal pertama yang bisa kita lakukan apa? Apa biasanya, Ibu? Benar, istighfar? Atau sibuk ini menghubungi siapa gitu kan? Mendatangi siapa gitu kan? Nelfon suami dulu gitu kan? Kenapa kita tidak datang ke Allah dulu, Ibu? Kenapa kita tidak datang dulu ke Allah? Sungguh kita mendatangi makhluk, bahkan terkadang tanpa mendatangi makhluk, solusi itu juga langsung ada kalau kita datangnya ke siapa, Ibu? Allah. Nah, datang ke Allah itu istighfar dulu tuh, Bu. Ya kan? Apa kata Allah dalam surat At-Tahrim, Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Sebab dengan kita bertaubat dulu, taubat dulu, Ibu, sebelum kita nyari solusi. Bukan berarti kita tidak boleh nyari solusi. Itu bagian ikhtiar, wajib mesti kita lakukan. Tapi sebelum kita berharap solusi, dapatkan dulu nih ampunan nih. Sebab dengan kita mendapatkan ampunan, apa yang Allah janjikan? Asa ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Satu, Allah tutup dulu dosa kita. Kalau dosanya sudah ditutup, baru munculnya surganya, Ibu. Wa yudkhilukum jannat. Baru muncul surganya, Ibu. Dan surga bagi seorang mukmin bukan hanya di akhirat, di dunia juga kita sudah mendapatkan surga itu, Ibu. Berupa apa surga kita di dunia, Ibu? Sebagaimana firman Allah, lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Bagi mereka, maksudnya bagi orang yang beriman dan istiqamah di atas imannya, bagi mereka ada kabar gembira di dunia apalagi nanti di akhirat. Jadi orang yang beriman sudah mendapatkan surga di dunia sebelum surga nanti di akhirat. Berupa apa surga itu, Ibu? Surga bagi orang yang sakit apa, Ibu? Sehat dari sakitnya. Surga bagi orang yang belum berjodoh, jumpa dengan jodohnya. Surga bagi orang yang sedang terlilit hutang, lunas hutangnya. Karenanya, Ibu sekalian, sebelum kemudian kita berharap surga, tutup dulu tuh dosanya. Dengan cara apa? Istighfar. Dan Rasul menjanjikan, barang siapa yang melazimkan istighfar dalam kehidupannya, satu, Allah jadikan apa yang menjadi pikirannya menjadi lapang. Ya kan? Karena ketika kita dihadapkan dengan masalah, kalau hati kita sempit, masalah yang kecil jadi sulit, Ibu. Tapi kalau hati kita lapang, sebesar apapun masalah, jadi sederhana dia, ya kan? Betul tidak, Ibu? Jadi yang pertama itu Allah hadirkan kelapangan dulu, ketenangan dulu tuh.
Wa min kulli dikin makhraja. Baru kemudian Allah jadikan pada setiap kesempitan ada jalan keluarnya. Allah, ternyata begini nih gitu. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka dan tidak dia duga-duga. Ini karena sudah jam 10 lewat, gimana nih Bu? Sampai di sini aja dulu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Ada satu kisah yang sangat menarik dan ini relate sekali dengan kehidupan kita saat ini, Bu. Dahsyatnya istighfar ini. Betapa ada seorang abang bersengketa dengan adik-adiknya di pengadilan, memperebutkan rumah yang sudah lama ditempati, Ibu sekalian. Ya, di mana adik-adiknya ini selama ini dia yang menyekolahkan, dia yang kemudian memodali adik-adiknya untuk usaha dan lain sebagainya. Tapi pada masanya adik-adik menjadi lawan si abang ini di pengadilan itu untuk memperebutkan rumah satu-satunya dia miliki. Tapi Ibu sekalian, hingga pada akhirnya si abang ini datang lalu minta saran, dan ternyata kita menemukan sebab persoalannya. Tutup dulu nih kesalahannya, nanti muncul surganya. Nah, seperti apa dia menghadapi persoalan itu, insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Di lain kesempatan insya Allah ya. Tapi itu relate, itu kejadian nyata, kisah nyata. Dia datang dulu ke Allah, dia tutup dulu itu celahnya dia. Samanya Bu, ini kita punya rumah misalkan bocor air, kemudian pada saat hujan biasanya kita ngapain tuh Bu? Kalau ada air bocor masuk ke rumah, paling kita nyari lap, kering nggak kering gitu kan. Tapi kalau pangkalnya kita tidak beresin, ketika hujan pasti bocor lagi gitu kan. Jadi ketika kita tutup dulu celahnya, tutup dulu masalahnya, maka yang basah di lantai itu dengan sendirinya kadang-kadang kan langsung juga kering, Ibu sekalian. Nah, selama ini kan kita sibuk nyari solusi dulu tuh, padahal yang paling penting cari dulu penyebabnya. Dan betapa banyak penyebab persoalan dalam hidup kita karena dosa yang kita lakukan. Sebab itu Allah ngajak tuh, sini istighfar, minta ampun dulu, nanti baru muncul surganya tuh. Nah, si abang itu mendapati itu. Nah, seperti apa realnya, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang ya Bu ya. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat dan kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah dan kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana ni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.